Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara memahami tim kerja dari mata kuliah perilaku organisasional. Yang pertama, kelompok kami berisikan yang pertama ada Stefani dengan 5 akhir 283, Faruk dengan 5 akhir 314, Putri Wulan dengan 5 akhir 318, Nabila Mita dengan 5 akhir 386, dan Jozara Mafika dengan 5 akhir 39. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan kelompok dan tim kerja. Menurut beberapa pakar, kelompok dan tim bukanlah hal yang sama, meskipun secara fungsional istilah tersebut sering digunakan untuk merujuk pada hal yang sama. Kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif dengan usaha bersama, sehingga kinerja kelompok hanyalah penjumlahan dari kontribusi individu masing-masing anggota. Sebaliknya, tim kerja merupakan sekumpulan individu yang melakukan pekerjaan mereka, meskipun dengan beberapa interaksi atau ketergantungan. Tim yang nyata dibentuk oleh beberapa orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, individu yang saling percaya satu sama lain dan berkomitmen untuk tujuan yang sama. Dari slide di sini dapat didefinisikan baik dalam kelompok kerja maupun tim kerja, seringkali terdapat ekspektasi atau perilaku anggota, upaya normalisasi kolektif, dinamika kelompok aktif, dan beberapa tingkat pengambilan keputusan, meskipun hanya secara informal. Keduanya dapat menghasilkan ide, menyatukan sumber daya, atau mengkoordinasikan logistik seperti jadwal kerja. Namun bagi kelompok kerja, upaya ini terbatas pada pengumpulan informasi bagi para pengambil keputusan di luar kelompok. Sementara kita dapat menganggap tim kerja sebagai bagian dari kelompok kerja. Tim tersebut dibangun untuk memiliki tujuan simbiosis dalam interaksi anggotanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis tim. Yang pertama ada tim pemecahan masalah, yaitu suatu tim karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Awalnya banyak digunakan di manufaktur. Tim ini juga diterapkan di bidang lain seperti medis untuk meningkatkan layanan meski tidak memiliki wewenang penuh dalam menerapkan saran mereka. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berdampak signifikan jika diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya ada tim yang dikelola sendiri, yaitu suatu tim karyawan yang secara otonom menerapkan solusi dan bertanggung jawab terhadap hasil solusi tersebut atau tanggung jawab yang biasanya diemban oleh supervisor. Keberhasilan tim yang dikelola sendiri seringkali bergantung pada adanya penghargaan yang tepat dan rasa aman psikologis di antara anggota tim. Ketika penghargaan finansial didasarkan pada kontribusi rekan tim, performa mereka cenderung meningkat. Konflik bisa berdampak buruk pada tim, tetapi jika tim memiliki rasa aman psikologis, konflik justru bisa menjadi sumber peningkatan performa. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada tim lintas fungsional, yaitu sebuah tim yang terdiri dari karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi dari area kerja yang berbeda yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Tim juga bisa menjadi lebih efektif dengan yang pertama menetapkan pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab dari tim informasi sampai pembubarannya. Yang kedua, memastikan bahwa setiap tim telah menetapkan tujuan, sumber daya, dan tenggat waktu. Yang ketiga, menetapkan misi yang jelas bagi tim yang bertindak sebagai tujuan utama mereka. Yang keempat, mengevaluasi ulang tim dan kemajuannya menuju kesuksesan secara berterus-terus. Yang terakhir, mempertimbangkan kembali kegunaan tim jika tidak berhasil. Selanjutnya ada tim virtual, yaitu suatu tim Selanjutnya ada tim virtual, yaitu suatu tim karyawan yang menggunakan teknologi untuk menyatukan anggota-anggota yang tersebar secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Pengelolaan tim virtual membutuhkan pendekatan berbeda karena interaksi dan komunikasi sosial terjadi secara virtual. Untuk meningkatkan efektivitas tim virtual perlu membangun kepercayaan antar anggota, pemantauan progres yang ketat, serta publikasi hasil kerja mereka dalam organisasi agar tetap terlihat. Pemilihan anggota juga harus memperhatikan kompetensi yang sesuai dengan tantangan bekerja secara virtual.
Slide selanjutnya. Selanjutnya ada sistem multi-tim. Biasanya satu tim saja tidak dapat memenuhi tujuan umum organisasi. Seringkali diperlukan seluruh sistem tim yang bekerja sama dengan di antara satu tim dan satu tim lainnya yang berkontribusi dengan cara mereka sendiri untuk mewujudkan tujuan. Pengertian dari sistem multi-tim yaitu kumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung dan berbagi tujuan superordinat suatu tim yang berdiri dari beberapa tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada karakter tim yang efektif. Karakteristik tim yang efektif ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Pertama, tim perlu memiliki sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang jelas, dan suasana yang saling percaya untuk mendukung kolaborasi. Selain itu, komposisi tim ini harus mencakup keterampilan yang sesuai dengan keberagaman kepribadian untuk meningkatkan kreativitas seseorang. Dalam rancangan pekerjaan, anggota harus diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan agar merasa lebih bertanggung jawab. Terakhir, tim perlu juga menetapkan tujuan yang jelas dan mampu mengukur kemajuannya serta mengelola konflik dengan baik. Dengan menerapkan karakteristik ini, tim perlu dan dapat berfungsi lebih efektif lagi dan mencapai suatu tujuannya dengan lebih baik lagi. Slide selanjutnya. Oke, di sini ada konteks. Apa faktor-faktor yang menentukan apakah tim ini dapat berhasil atau tidak? Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan tim ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada sumber daya yang memadai. Keberhasilan tim tergantung pada ketersediaan sumber daya yang cukup. Tanpa ini, kemampuan tim untuk bekerja secara efektif akan terganggu. Yang kedua ada kepemimpinan dan struktur tim. Kepemimpinan yang jelas dan struktur yang baik sangat penting untuk kemajuan atau kepemimpinan dalam struktur tim ini. Tim juga perlu dapat siap, tim juga perlu tahu siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bagaimana tugas yang merata. Kemudian yang ketiga ada iklim kepercayaan. Kepercayaan antara setiap anggota tim mendukung komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi kinerja dalam pemberian imbalan. Sistem evaluasi ini yang lebih adil dan imbalan berdasarkan kinerja dapat meningkatkan motivasi dan komitmen antar anggota tim. Slide selanjutnya. Kemudian di sini ada alokasi tim. Alokasi tim ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kemampuan dari para anggota. Agar tim dapat berfungsi secara lebih efektif lagi, penting untuk kita memiliki anggota dengan berbagai jenis keterampilan. Keberagaman keterampilan ini dapat membantu dalam menyelesaikan tugas dengan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ada alokasi peran. Setiap tim memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu individu harus lebih lagi dipilih berdasarkan kepribadiannya dan preferensi mereka agar sesuai dengan peran yang dibutuhkan dalam tim. Kemudian yang ketiga ada kepribadian para anggota. Kepribadian ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas tim. Karakteristik masing-masing anggota dapat mempengaruhi perilaku dinamika kerja dalam setiap tim. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada 3 poin di mana untuk mengubah kelompok menjadi kelompok karyawan menjadi tim. Yang pertama ada pemilihan.
Manajer harus merekrut anggota tim dengan keterampilan interpersonal dan teknis yang sesuai untuk mendukung kinerja tim. Beberapa memilih merekrut cluster untuk menghindari kendala pembentukan tim baru, meskipun ini berisiko. Selain itu, penting untuk memilih karyawan yang memiliki keterampilan yang tepat untuk kerja jarak jauh. Poin kedua yaitu ada pelatihan. Spesialis pelatihan membantu tim meningkatkan efektivitas, tetapi banyak perusahaan kesulitan mengakses informasi yang menurunkan motivasi. Sistem memori transaksional virtual penting dalam kerja jarak jauh, terutama setelah pandemi COVID-19. Pelatihan tim harus berkelanjutan dan manajer perlu memantau kebutuhan pelatihan. Poin ketiga yaitu ada pemberian penghargaan. Sistem penghargaan organisasi perlu diubah untuk mendorong kerjasama. Penghargaan tim mempererat ikatan dan menciptakan tujuan bersama, sementara penghargaan berbasis kontribusi individu dapat meningkatkan kinerja. Penghargaan intrinsik juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada kerja tim versus kerja individu. Ada 3 aspek. Yang pertama pertimbangan efisiensi, kedua syarat kerja tim efektif, yang ketiga tes apakah tim dibutuhkan. Yang pertama ada pertimbangan efisiensi. Kerja tim membutuhkan waktu, sumber daya, dan komunikasi yang jelas lebih besar dibanding kerja individu. Tantangan dalam mengelola konflik dan rapat dapat membuat beberapa karyawan merasa kewalahan jika tuntutan kerja tim berlebihan. Yang kedua ada syarat kerja tim efektif. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, anggota tim harus memiliki sumber daya dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, transisi kepemimpinan, motivasi, dan konflik perlu dikelola dengan baik. Terakhir, tes apakah tim dibutuhkan. Ada 2 poin lagi di sini. Yang pertama, kompleksitas pekerjaan. Apakah lebih baik dikerjakan oleh lebih dari 1 orang? Misalnya, pekerjaan kompleks yang membutuhkan berbagai perspektif lebih cocok untuk tim. Poin kedua, tujuan bersama. Apakah ada tujuan bersama yang tidak sekedar kumpulan tujuan individu? Contohnya, tim pelayanan yang menggabungkan staf dari berbagai bidang demi kepuasan pelanggan. Next slide. Terakhir ada implikasi bagi manajer. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, mulai dengan tugas dan misi. Identifikasi misi tujuan dan jenis pekerjaan. Tentukan apakah pekerjaan lebih baik dilakukan oleh individu, kelompok, atau tim. Kedua, ada pemilihan dan struktur tim. Jika tim diperlukan, pilih jenis tim yang tepat sesuai dengan tupoksi misi. Yang ketiga, pengelolaan dan koordinasi. Terkadang beberapa tim dibutuhkan sehingga manajer perlu mengatur interaksi dan koordinasi antar tim. Yang keempat, ada peran manajer dalam kerja tim. Ada 4 poin juga di sini. Yang pertama, ukuran dan komposisi tim. Tim idealnya terdiri dari 5-9 anggota dengan memperlihatkan kepribadian, preferensi, dan kemampuan. Selanjutnya, dukungan untuk keberagaman. Awalnya keberagaman dapat menjadi tantangan, tetapi manajer harus mendukung tim selama masa penyesuaian. Peran pemimpin tim. Pemimpin harus menetapkan tujuan bersama, memastikan anggota selaras, dan menyelesaikan konflik. Pemberian penghargaan. Berikan penghargaan untuk upaya kooperatif dan jangan berasumsi bahwa tim selalu diperlukan untuk semua tugas. Terakhir, kondisi untuk keberhasilan tim. Manajer perlu menciptakan konteks yang mendukung dengan menyediakan sumber daya, memantau kinerja, dan membangun kepercayaan antar anggota. Itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, masuk ke kasus insiden dengan keamanan psikologis dan efektivitas tim. Yang dimana inti dari kasus ini adalah bahwa efektivitas tim tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada lingkungan dan proses kerjasama. Melalui proyek Aristoteles, Google menemukan bahwa keamanan psikologis, yaitu menciptakan ruang yang aman untuk berisiko dan berbagi pendapat adalah kunci untuk kinerja tim yang tinggi. Empati, perdebatan yang sehat, dan budaya tanpa menyalahkan juga berperan penting. Temuan ini relevan, terutama di era kerja jarak jauh pasca pandemi,
di mana perusahaan harus mempertimbangkan cara membangun keamanan psikologis dalam tim hibrida. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa keamanan psikologis dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kinerja tim? Oke, keamanan psikologis dianggap sebagai kunci karena menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk berbagi ide, berpendapat, dan mengambil resiko tanpa takut dihukum. Dalam pengalaman ketika bekerja dalam sebuah proyek kelompok, ada saat di mana beberapa anggota merasa ragu untuk mengemukakan pendapat karena mereka takut ditolak. Namun, ketika membangun kepercayaan dan saling mendukung, bisa berkomunikasi dengan lebih terbuka, hal ini dapat membuat lebih inovatif dan produktif karena setiap orang merasa dihargai dan didengar. Jadi, keamanan psikologis memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan hasil yang lebih baik. Pertanyaan yang kedua, mengapa tim dan organisasi terkadang sulit menciptakan keamanan psikologis? Ada beberapa alasan mengapa menciptakan keamanan psikologis bisa sulit. Pertama, budaya perusahaan yang hierarkis sehingga seringkali membuat anggota tim merasa tidak nyaman untuk berbicara. Jika atasan atau senior sering mengkritik ide tanpa memberi ruang untuk diskusi, orang akan cenderung menahan pendapat mereka. Selain itu, tekanan untuk mencapai target atau kinerja tinggi bisa membuat anggota tim merasa tertekan dan takut melakukan kesalahan. Dalam pengalaman saya, di beberapa kelompok ada anggota yang lebih dominan, sehingga yang lain merasa tertekan untuk tidak menyuarakan pendapat mereka. Ini menciptakan suasana yang tidak mendukung keamanan psikologis. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana menurut Anda keamanan psikologis dapat dicapai atau ditingkatkan dalam tim? Baik, untuk keamanan psikologis dalam tim dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan yang aman, di mana semua pendapat dihargai dan kesalahan tidak dihukum. Mendorong komunikasi terbuka dan empati antar anggota tim juga penting, sehingga mereka merasa nyaman berbagi ide dan kekhawatiran. Selain itu, tim perlu didorong untuk mengambil resiko interpersonal, seperti berbagi kelemahan serta mengembangkan budaya tanpa menyalahkan. Pelatihan keterampilan komunikasi dan kerjasama juga dapat memperkuat keamanan psikologis, memungkinkan tim untuk berkolaborasi secara lebih efektif. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.